barang sadayana kaum nabi tausiah di matana hayang aku setempat yang ketemuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam biwasilati habibihi wa nabihi sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad khairil anam wa khairi hadin wa khairi imam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya ummata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, usikum wa nafsi bitaqwallah wattiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum tuflihun. Para ahli majelis rahimakumullah, juga segenap para pencari ilmu yang ikut menyimak buhus ilmiah, pembahasan keilmuan saat ini, baik yang ada di berbagai belahan kota tempat di Indonesia maupun di berbagai belahan negara, baik Asia, Eropa, juga Timur Tengah, yang saat ini dan bahkan dari tadi mengikuti acara pembahasan keilmuan yang amatlah agung, amatlah berharga, yang wajib dicari oleh setiap mukmin, bahkan oleh setiap manusia yang ingin selamat, bahagia dan mulia di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak. Maka tidak akan ada yang bisa menggapai itu semua tanpa pengetahuan, dan pengetahuan yang khusus ini hanyalah Allah wahyukan melalui para rasulnya. Wabil khusus melalui junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yakin bahwa ilmu produk akal sekalipun
manusia ini juga dari Allah. Tapi pengetahuan yang menjadi cahaya petunjuk untuk menggapai keselamatan, kebahagiaan, dan kemuliaan yang hakiki, yang memanjang abadi dari dunia sampai alam kubur, sampai akhirat, nanti sampai surga, sampai bertemu dengan Allah yang kita sembah. Ini tidak bisa dihasilkan oleh kekuatan akal. Tidak bisa. Akal semua makhluk, bukan cuma akal manusia saja, akal bangsa jin, akal malaikat, siapapun. Tidak ada yang bisa akal para nabi, akal para rasul, tidak. Ini murni. Ilmu ini datang dari Rabbul Ardi was Samawat, dari Rabbul Alamin, dari Sang Pencipta alam semesta, Sang Pematur, Sang Pengurus segala sesuatu alam semesta, yang memastikan nasib segala sesuatu makhluknya. Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, yang tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Dan ilmu ini tidak Allah langsung berikan kepada hati dan akal manusia atau bangsa jin, kecuali melalui proses. Yang mana proses ini, wahyu ini pertama-tama Allah ajarkan kepada hati para rasulnya. Lalu dari para rasul itu diajarkan lagi kepada semua manusia dan bangsa jin yang ada di masanya. Lalu manusia dan bangsa jin yang ada di masanya menyebarkan ilmu ini kepada murid-muridnya, murid-muridnya, sampailah kepada para ulama-ulama yang ada di masa kita. Beruntunglah jika manusia dan bangsa jin bisa menerima ilmu Allah melalui para ulama yang ada di masanya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Maka pertemuan manusia dan bangsa jin dengan ulama-ulama Allah yang ada di masanya persis seperti pertemuan para sahabat Nabi dengan nabinya di masanya. Maka orang berkumpul dengan ulama seperti berkumpul dengan Nabi. Orang menziarahi ulama seperti ziarah kepada Nabi. Orang bersalaman dengan ulama seperti bersalaman dengan Nabi. Allah. Makanya makna atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum, para ahli tafsir memberikan makna tafsiran wa ulil amri ini para ulama yang ada di masanya masing-masing. Ulil amri semuanya. Apa ulil amri itu? Uli itu artinya ashab. Ashab itu yang memiliki. Amri itu apa? Urusan. Urusan siapa? Amrullah, urusan Allah. Jadi yang memiliki, yang mengemban urusan Allah itu adalah para rasul. Lalu setelah para rasul siapa? Para ulama setelahnya. Ini makna ulil amri, urusan yang sangat agung. Urusan yang sangat agung. Ada yang memaknai tafsir sebagian ahli tafsir dengan ulil amri itu adalah pemerintah. Ini makna yang kedua, artinya bukan pengganti daripada makna pertama, tapi tambahan sebagai dari makna yang pertama. Ulil amri pemerintah adalah bagian kedua yang mengatur amrud dunia, yakni masalihud dunia, kemaslahatan dunia, ekonomi masyarakat, dengan keamanan masyarakat secara zahir. Nah,
kesehatan masyarakat, kesejahteraan. Nah, maka kita harus taat juga kepada pemerintah. Walaupun malah pemerintah yang zalim, pemerintah yang zalim kita harus taat kepada pemerintah yang zalim, tapi tidak bertaati kepada kezalimannya. Yang sesuai dengan aturan Allah yang ditaati, yang tidak sesuai dengan aturan Allah tidak ditaati. Tapi dilarang untuk memerangi pemerintah seperti itu, dilarang. Ini berdasarkan hadis. Kita harus sabar, kita harus sabar. Lalu nanti kalau kita ingin pemimpin yang soleh, ya kita harus dari awal pemilihan pimpinan kita dari mulai tingkat Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati sampai Presiden harus betul-betul pemimpin yang memang ini soleh, bukan cuma solid, tapi soleh, gitu kan? Karena ada solid, ada soleh lain. Bisa saja solid dalam urusan duniawi ya, tapi tidak soleh. Urusan dirinya dengan Allah, urusan bagaimana mengurus masyarakat dan rakyat, hubungan masyarakat dan rakyat dan bangsa ini dengan Tuhannya. Ini harus pemimpin yang soleh. Nah, dari sekarang kita harus belajar. Jangan membiarkan kepemimpinan digarap oleh sembarangan orang. Saya masa bodoh lah. PRT siapa saja lah, nggak ada duitnya kok. Umpamanya di kampung kan beda dengan RT, di tempat-tempat yang banyak perusahaan kan. Kalau di tempat yang banyak perusahaan itu berebut jadi RT. Kalau di kampung-kampung nggak ada duitnya, jadi RT, jadi RW, apalagi jadi hansip. Ya, jangan diabaikan. Pilih orang soleh. Apalagi Pak RT ini punya visi misi untuk membangun cahaya iman di daerahnya, cahaya Islam di daerahnya. Pilih yang seperti itu, yang punya visi misi itu. Kalau visi misi untuk kesejahteraan secara duniawiyahnya itu kan sudah perang. Semua pemimpin berkewajiban seperti itu, punya visi misi seperti itu. Mau mukmin, mau kafir, siapapun, orang Muslim, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha yang jadi pemimpin pasti akan memikirkan kemaslahatan duniawiyah rakyatnya. Dan memang keharusannya seperti itu, jika tidak digugat oleh rakyatnya, ya enggak? Yang sulit sekarang bagaimana pemimpin yang bisa membangun dua kemaslahatan, kemaslahatan dunia, kemaslahatan akhirat. Jadi masyarakat ini digiring kepada hidayah, ya kan? Dibangun majelis taklim sengaja oleh pemerintah, bukan pemerintah membiarkan sabodo. Pokoknya rakyat mau ngaji, mau enggak, mau sholat, mau enggak, sabodo bukan urusan saya. Urusan saya adalah ekonomi masyarakat. Urusan saya adalah kesehatan jasmani. Bahkan sekarang banyak yang salah mendefinisikan apa itu mensana inkontrol apa itu di dalam sehat, di dalam apa? Akal yang sehat dapat tubuh yang sehat. Badan tubuh yang sehat terdapat jiwa yang berbalik. Ya, banyak tuh orang-orang yang sehat-sehat badannya tapi dia korupsi. Jiwanya itu terganggu, kan? Sehingga hatinya, alam hatinya itu sudah rusak, sehingga visi misi yang dituangkan di kertas bertolak belakang dengan visi misi yang ada dalam hatinya. Visi misi dalam hatinya, saya mau kekayaan untuk saya, istri saya, anak cucu saya, untuk organisasi atau sisi saya, untuk partai saya. Nah, sabodo ada sebagian partai yang tidak kebagian, sabodo ada sebagian masyarakat yang kebagian, ada sebagian daerah yang kebagian, atau tidaknya. Nah, ini orang yang sudah jiwanya tidak sehat, padahal badannya sehat. Sehat. Juga banyak yang tidak iman kepada Allah, tidak mengenal Tuhan, padahal badannya sehat-sehat.
yang maksiat kepada Allah, tidak sholat, tidak saum, membuka aurat, berzina, bikin hubungan laki dan perempuan yang bukan mahram bebas. Kenapa? Karena jiwanya tidak sehat, hatinya sehat, padahal badannya sehat. Badannya sehat. Nah, berpisahlah itu kaidah. Kalau yang dibangun oleh para rasul, mulai dari hatinya dulu. Hatinya dibangun. Tapi bukan berarti hatinya dulu dibiarkan, badannya tidak. Sesungguhnya dibangunkan dalam prakteknya, hatinya dibina, praktek amaliyah jasadnya juga dibina, yang bagus, ucapannya dibina, yang bagus, segalanya dibina oleh para rasul. Alhamdulillah kita mendapat cahaya hidayah iman Islam, wasilah Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekarang, ya, siapa yang ingin pemimpinnya baik, nah, pemimpin yang soleh dari sekarang, mulai dari Pak RT, bukan? Supaya nanti yang memimpin kita itu memperhatikan majelis taklim, memperhatikan urusan dakwah, memperhatikan ibadahnya umat, memperhatikan syiar-syiar agama, memperhatikan, itu diperhatikan. Nah, ini yang sulit, visi-visi yang ini yang sulit. Maka kita sedang berbahagia ada visi-misi yang mengarah ke sana dari sisi agamis, kan Sumedang sehati, Sumedang senyum manis. Sehati itu apa? Sejahtera, agamis dan demokratis. Alhamdulillah, kita semuanya harus bersama-sama membangunnya apa yang kita miliki daripada anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita gunakan untuk berjuang bersama-sama. Ayo, punya apa kita membangun cahaya iman di Sumedang ini, Jawa Barat ini, bahkan kita membangun cahaya iman dan Islam di seluruh penjuru dunia. Karena agama Islam ini bukan milik orang Arab saja, bukan milik kita saja, umat Islam. Tapi Islam ini, agama ini, iman Islam ini seharusnya menjadi milik semua manusia, semua bangsa jin. Artinya tidak boleh seorang pun ada manusia yang tidak memiliki cahaya iman dan Islam. Makanya kita upayakan membangun cahaya iman Islam pada diri kita, keluarga kita, terus teman-teman kita, tetangga kita, ahli kampung, ahli negeri kita, semuanya. Non-muslim, bagaimana mereka non-muslim supaya mendapatkan cahaya iman dan Islam. Kita upayakan, kita doakan terus siang dan malam, kita dakwahi dengan cara yang baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan penjelasan-penjelasan, dengan contoh. Dengan apa? Contoh. Nah, sekarang banyak kegagalan dalam dakwah. Kenapa? Karena banyak cacat. Jadi menyalahi mekanisme yang seharusnya. Ya, menyalahi mekanisme yang seharusnya. Yang seharusnya bil hikmah dengan hikmah, tidak dengan hikmah. Yang seharusnya dengan mau'idhah hasanah, tidak dengan mau'idhah hasanah. Mau'idhahnya yang tidak hasanah, tidak baik. Yang seharusnya kalau diskusi wajadihum billati ahsan harus dengan yang cara yang terbaik. Malah ini diskusinya dengan cara saling menjatuhkan, saling mengejek. Ini diskusi agama kok saling ngejek, kok saling menghina loh. Ini tidak sehat. Bagaimana mau menyembuhkan yang lain? Dokternya saja penuh dengan penyakit kok. Yang namanya para ustadz, para kiai, para dai itu artinya dokter bagi umat. Kalau kiainya yang penuh dengan penyakit, yang kronis penyakitnya malah datang kepada umat menularkan apa? Virus kepada umat. Ini yang bahaya. Makanya di dalam
makna bil hikmah. Dan kalau Allah mewasiatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam teknis dan mekanisme berdakwah, ud'u ila sabili rabbik, pertama-tama bil hikmah. Kamu, okay? Perintah Allah kepada Nabi kita, ud'u ila sabili rabbik, kamu kekasihku Muhammad, ajak olehmu semua manusia dan bangsa jin kepada jalan Tuhan. Bil hikmah, dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu di antara maknanya adalah dengan contoh kita dulu terlebih dahulu. Dengan contoh kita dulu terlebih dahulu. Jadi bukan dakwah dengan ucapan, dengan ceramah. Kita dulu. Kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Bagaimana kalau ustaznya, kiainya malah tidak ingat Allah, tidak kenal Allah? Bagaimana mengajak umat kepada Allah? Kiainya tidak ingat Allah. Bahkan kiainya malah maksiat kepada Allah. Kalau kiainya yang durhaka kepada Allah, bagaimana bisa membawa umat kepada Allah? Bil hikmah itu kiainya dulu yang menjadi lambang dan menjadi figur. Murid mau mengikuti kiainya, gurunya mengikuti apanya? Ilmunya harus sempurna, maka murid bisa mengikuti, bisa menimba dari kesempurnaan ilmu gurunya. Gurunya juga harus ahli amal, bukan gurunya yang kedul. Sebab kalau gurunya tidak ada kurang amalnya, tidak tahajud, tidak duha, qobliyah ba'diyah, tidak, ya? Sunnah-sunnah Rasul tidak dijalankan, terus muridnya mau mengikuti apanya kepada gurunya? Kurang amaliyahnya, kurang, ya? Dari sisi sholat, dari sisi saum, dari sisi sedekah, dari sisi amalan lain yang harus diberikan, bacaan Qur'annya, sholawatnya, zikirnya dan sebagainya. Lalu murid harus mengikuti gurunya, mengikuti apanya? Kan tidak bisa dengan ceramah saja. Ini arti bil hikmah. Jadi guru itu kita sebagai ustaz, sebagai kiai yang mau tidak mau harus memberi contoh. Kalau tidak, berarti kita guru yang belum sah menjadi guru. Guru yang belum sah menjadi guru. Kiai, ustaz, dai yang belum sah menjadi kiai, ustaz dan dai. Tidak bisa langsung dengan ceramah, bahasan Quran hadis di panggung saja, tidak. Realita amaliyah sang guru itu seperti apa yang patut diikuti oleh murid. Kalau kita dengar guru-guru, ulama-ulama leluhur kita yang mirip Qur'annya setiap malam ada yang satu khataman, yang setiap malam sholatnya ada ratusan rakaat, Sultanul Aulia sampai 1000 rakaat setiap malam. Qabliyah ba'diyah tidak berani masuk masjid langsung duduk, tapi sholat dulu 2 rakaat. Kalau kita sebagai ustaz atau sebagai masuk masjid langsung duduk, masuk masjid langsung duduk, gitu kan? Tidak menjadi contoh bagi murid-murid loh, karena murid-muridnya bagaimana bisa membiasakan masuk masjid sholat dulu loh, gurunya saja tidak, ya kan? Paham? Qabliyahnya, ba'diyahnya, wiridnya, zikirnya dan sebagainya. Bukan cuma dari pakaian, bukan urusan jubah, gamis. Ini pun juga bagian daripada pakaian Nabi. Nabi itu memakai imamah, ada buntutnya. Ini Nabi dalam hadis Bukhari kan begitu kan? Hadis Sahih Muslim kita lihat, hadis-hadis yang lain kutubus sittah, kitab hadis yang 6 yang menjadi Hindu. Tuh kita lihat. Bagaimana Nabi berpakaian, libasun Nabi, pakaian Nabi, ada gamis, ada jubah, ada imamah, ini imamah, sehingga dalam hadis riwayat Imam Dailami, rakaatani bi imamatin, masya Allah, 2 rakaat memakai sorban imamah ini itu bagaimana? Lebih baik daripada sholat 70 rakaat tanpa imamah. Sehingga sebagai ulama supaya kita mengambil untung dari enteng, yang penting asal ada saja yang nempel di pundak kita. Apa sajalah, handuk enteng. Untuk apa? Ini cari untung.
Sedikitnya yang memakai sorban itu sedikitnya ditaruh di punduk, ditaruh di atas, sedikitnya ditaruh di punduk, sedikitnya aja gitu. Gak ada ya sarung pokoknya gitu ke, itu anu gitu ke, ya. Bahkan kalau nggak ada sama sekali tawar gitu. Gantungkan kalau Kalau apa yang gunanya cari untung, kan? Pakai siwak, susur, gitu kan? Kalau pakai siwak itu bisa melipat-lipat pahala. Tuh baca Al-Quran pakai siwak, sholatnya pakai siwak, zikir, sholawat, sholat, itu dan sebagainya pakai siwak itu subhanallah. Nah, sekarang kan yang ada udun. Siwak siwak sudah belajar. Ini yang harus memberi contoh siapa? Kiai. Sesempurna apapun guru, muridnya itu akan sulit mengikuti gurunya. Ingat, sesempurna apapun guru, tetap muridnya itu tidak akan enteng, tidak akan gampang mengikuti gurunya. Ini butuh proses. Apalagi, kan? Kalau gurunya malah ada yang cacat, akan sulit muridnya menjadi murid yang sempurna. Bagaimana bisa sempurna? Karena gurunya juga cacat. Kalau seandainya gurunya sempurna, muridnya belum tentu menjadi murid yang sempurna. Itu butuh waktu, proses yang sangat lama, sangat lama sekali. Jadi memindah-mindah, gitu kan? Martabat, bukan kepada yang lebih tinggi, itu lama prosesnya. Itu kalau saja gurunya sempurna. Oh, maka kita dikata menjadi seorang guru atau seorang kiai, seorang ustaz, seorang mubalik, mau tidak mau kita harus menjadi contoh. Akan gagal dakwah kita kalau kita tidak bisa menjadi contoh. Dalam keilmuan harus sempurna, kuasai oleh kita. Di dalam akhlak kita harus mulia, harus terpuji. Jangan ada akhlak yang tercela, kan? Jangan. Amalia harus kita menjadi ahli amal, kan? Supaya menjadi lambang. Ucapan kita pun juga harus baik. Bagaimana ucapan-ucapan yang baik? Wajadilhum billati ahsan, cara diskusi yang baik harus dicontohi oleh gurunya. Oh begitu ya cara berdiskusi yang baik, tidak saling ejek, tidak saling merendahkan, tapi mengungkapkan hujah yang bagus, yang benar, gitu kan? Orang mau terima atau tidak terima, silakan urusan dia dengan Allah. Tapi kewajiban kita menegakkan hujah-hujah yang kuat, yang benar, gitu kan? Orang kan jangankan di masa kita, yang mendohirkan hujahnya juga manusia yang serba kurang seperti kita. Dulu saja para rasul sudah benar hujahnya sempurna, kok masih banyak yang menentang, ya kan? Masih banyak yang menentang. Padahal kurang apa? Mukjizat didohirkan. Kita kan tidak punya mukjizat, kan? Kalau para rasul kan punya mukjizat, tapi tetap yang menentang banyak, yang mengingkari banyak, yang membohongkan banyak, yang membenci banyak. Apalagi orang seperti kita. Makanya kita jangan mimpi menjadi manusia yang disepakati kebaikan kita oleh semua manusia. Jangan mimpi. Kata Imam Syafi'i, orang yang ingin bersih daripada dugaan-dugaan jelek orang lain kepada dirinya, kan? Itu orang gila. Imam Syafi'i mengatakan itu orang gila katanya, kan? Kewajiban kita bukan bagaimana mereka itu mempercayai kita, bukan.
Tapi kewajiban kita adalah bagaimana melaksanakan tugas-tugas dari Allah dengan benar. Tugas-tugas dari Allah dengan benar. Hayati oleh kita semua. Hayati oleh kita semua. Maka hikmah ini oleh Allah didahulukan. Bil hikmah artinya contohi oleh kamu Muhammad. Contohi. Ya. Jadilah kamu sebagai figur dan sebagai sampel dalam segala keterpujian dan kebaikan dan kebenaran. Dalam sifat-sifat kemuliaan, jadilah kamu sebagai sampel. Itu makna daripada bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah itu yang kedua. Jadi jangan dianggap yang disebut tabligh atau dakwah itu hanya dengan lisan. Lisan itu yang kedua. Ceramah itu kedua. Dakwah yang pertama itu bil hal. Dakwah yang pertama itu bil hikmah. Apa bil hikmah? Bil hal. Contohnya oleh kita. Contohnya murid kita, mustami kita, masyarakat kita. Kalau mau sempurna imannya, ya kita dulu tanya sudah sempurna belum. Kalau belum, disempurnakan dulu. Mau ma'rifat kepada Allah, tanya dulu hati kita sudah ma'rifat kepada Allah. Kalau belum ma'rifat, ya ma'rifatkan dulu. Misalnya kita mau jadi orang yang cerdas gak dalam ilmu Allah. Kalau mau jadi cerdas, ya kita sempurnakan dulu ilmu kita. Apa yang akan dibahaskan kepada umat kalau wawasan keilmuan kita dalam Quran dan Sunnah ini pincik? Tidak mungkin umat menjadi cerdas. Nah, umat ini mau jadi ahli amal, Pak. Kalau mau jadi ahli amal, ya kita lihat apakah kita menjadi ahli amal? Tidak. Kalau tidak, bagaimana umat dicetak menjadi umat ahli amal? Gurunya sendiri bukan ahli amal. Ini umat mau menjadi umat yang berakhlakul karimah, akhlak yang mulia, bukan dalam bahasan dan teks. Bukan, tapi harus dicontohi oleh gurunya bagaimana akhlakul karimah dalam gerak-gerik sang guru ini. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia ini. Dan sekarang banyak yang terjadi kecacatan-kecacatan, kegagalan-kegagalan di dalam dakwah karena bil hikmahnya saja sudah cacat. Oke? Kalau guru yang melakukan dosa ini bahaya ini sebagai ustaz, sebagai mubali, sebagai kiai, sebagai guru, pamanya bagaimana membimbing murid, gitu kan? Tuh, bagaimana bergaul dengan murid. Nah, gurunya pinjam duit sama muridnya nggak bayar, gurunya, gitu kan? Malah melecehkan muridnya. Gurunya malah salaman dengan muridnya, langsung bersentuhan. Muridnya perempuan, gurunya laki-laki, bersentuhan tanpa pakai penghalang. Gurunya bergaul biasa, berhubungan biasa dengan muridnya yang bukan mahram, membawa muridnya yang bukan mahram. Nah, ini yang bahaya besar. Kalau gurunya sudah memperlihatkan itu, gurunya sedang nonton film yang tidak manfaat. Oh, begitu ditemui gurunya bukan lagi baca Quran, bukan lagi pikir, lagi nonton. Ketemu lagi nonton, ketemu lagi nonton. Obrolannya dunia dari dunia. Obrolannya kalau tidak dunia politik. Lalu muridnya mau dibawa kepada apa? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kepada siapa? Oke? Figur ulama dan figur para dai ini ila Allah, mengajaknya kepada Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan hati umat dengan Allah. Itu kewajiban sang guru, sang ulama. Itulah ulama. Kata ekonomi umat itu bagaimana ekonominya supaya menjadi wasilah pelantara terbangunnya ibadah pengabdian kepada Allah. Bagaimana ini umat yang punya jabatan, jabatannya supaya menjadi asbab
kan? Asbab meningkatnya hubungan dia dengan Allah. Asbab hidayah bagi umat, bagi bangsa. Nah, ini tugas ulama. Ini ulama lihat, ada mustaminya, ada umatnya yang jadi pejabat, jabatannya supaya menjadi asbab masuk surga. Masuk surga dia, keluarga dan bangsanya. Ini ekonom, lihat, ini ekonom. Ulama harus melihat kepada ekonom. Ini ekonom juga ekonominya supaya menjadi asbab dia masuk surga, yang lain masuk surga. Ini ada yang menjadi seniman. Bagaimana seninya ini menjadi asbab dia masuk terus. Ini tugas ulama. Tugas ulama. Ulama tidak usah membahas tentang masalah urusan politiknya atau urusan ekonominya. Tapi ulama mengarahkan politiknya menjadi ibadah, ekonominya menjadi ibadah, bisnisnya menjadi, segalanya menjadi ibadah. Itulah tugas ulama, ad-da'i ila Allah, yang mengajak manusia kepada Allah, bukan ad-da'i ila politik, bukan ad-da'i ila bisnis, bukan ad-da'i ila dunia, apalagi ila maksiat, kepada maksiat. Alhamdulillah. Ini sulitnya di masa kita ini yang dirasakan oleh al-fakir. Sulit sekali. Karena masalah hubungan dengan Allah itu tidak bisa ngarang. Manusia tidak bisa ngarang. Udahlah, ngarang saja, aku buka Quran dan hadis langsung. Orang awam buka Quran buka hadis langsung, bukan masuk surga. Dia malah menjadi penghuni neraka yang paling dalam. Orang awam itu ingin selamat bukan langsung buka Quran buka hadis, punya guru yang sempurna dari sisi keilmuan, akhlak, amaliyah, kan? Guru yang menjadi contoh dan figur yang bisa mengarahkan umat dan muridnya ini kepada Allah dan Jalla wa'ala. Bukan membuka Quran, bukan membuka hadis langsung, bukan. Punya guru aja, kuncinya di sana. Dia guru aja, kuncinya di sana. Andai kata si murid ini sudah memiliki guru yang gurunya itu sempurna, nanti murid punya kekurangan dikit-dikit, dimaaf. Kekurangan dikit-dikit, nanti mendapat syafaat gurunya, nanti diistighfari oleh gurunya, didoakan oleh gurunya. Kalau gurunya yang sampai kepada Allah, doanya mustajab, tidak ada halangan bagi Allah untuk mengampuni murid-muridnya yang dimintakan ampunan oleh gurunya yang diterima oleh Allah, sehingga muridnya tidak menyadari dosanya sudah diampuni. Dengan muridnya tidak disadari sudah mendapat doa sang guru ini yang sampai kepada Allah. Gurunya itu kepentingan kita memiliki guru seperti itu yang sulit di zaman sekarang. Sulit sekali. Sulit. Pengajian kita ini pengajian darurat. Darurat itu bagaimana? Ini bapak ini yang suka disebut guru oleh sebagian yang mengaku muridnya dan sebagainya, sebetulnya tidak sama sekali. Ini pengajian darurat. Kenapa? Apapun juga masih belajar dan belajar. Belajar benar, belajar soleh, belajar berakhlakul karimah, belajar membenahi hati, belajar membangun kesempurnaan iman. Juga masih belajar. Lagi belajar ini banyak kesalahan. Artinya jangan dijadikan figur kalau bukan ini, ya jangan. Kalau yang benarnya silakan, bukan karena apa, tapi karena hidayah dari Allah kepada kalian. Kalau lihat salah, itulah apa? Sebetulnya pada dasarnya ahli salah, ahli lupa, juga masih bodoh dan ahli durhaka. Karena kalian membutuhkan terus sampai jam 1, jam 2, bahkan yang sampai subuh, kan? Sebetulnya kalau menurut pribadi, siapa yang mau mengisi ceramah jam 3 subuh coba? Siapa yang mau? Tapi
Tapi karena ini orang-orang menginginkan, bahkan ada yang sampai sudah subuh datang, mereka langsung menginginkan habis sholat subuh. Itu sering terjadi. Saking mereka yang menginginkan. Andai kata, ini andai kata kalian menganggap seorang alim atau ulama kepada al-fakir, andai kata ada syarat. Apa syaratnya? Ini syaratnya yang pertama, kalian semuanya harus mengakurkan dulu dengan fatwa-fatwa ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada yang tidak akur, jangan diikuti. Yang kedua, kalian harus betul-betul mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya al-fakir betul-betul menjadi ulama menurut Allah. Amin. Harus kewajiban, itu syaratnya. Kalau murid mengikuti ulama yang sah keulamaannya menurut Allah, bukan menurut tudingan manusia atau pengakuan manusia, apalagi pengakuan dirinya, pengakuan dirinya. Ingat, maka tatkala si murid ini ada kekurangan, andai kata si murid ada kekurangannya akan ditutupi oleh doa gurunya. Subhanallah. Ini keberuntungannya. Kita ingat bagaimana dongeng, Masya Allah, Ashabul Kahfi, anjing saja bisa masuk surga. Masya Allah, ya kan? Kita dengar bagaimana para nabi, para rasul, para ulama dan para syuhada bisa memberikan syafaat nanti yaumul kiamah kepada yang lain. Dalam hadis ini, ya, yasma'u yaumul kiamah talata, yang bisa memberikan syafaat 3 kelompok, al-anbiya, summa ulama, summa syuhada, para nabi, terus para ulama dan para syuhada. Tapi ulama yang mana? Bukan ulama yang ahli ceramah, bukan. Ulama yang keulamaannya sahih menurut Allah, yang makbul diterima oleh Allah, bukan yang dari sisi sorbannya, dari sisi jubahnya, gamisnya, walaupun sorban segede bantrol, itu belum bisa dianggap sah, kan? Belum. Nah, kita bisa melihatnya dari mana, Pak? Dari tanda. Ada tanda-tandanya, wawasan keilmuannya, akhlaknya, amalnya, kan? Pembawaannya ke arah mana ini ulama bawanya, kan? Kalau ini Pak Ustaz, ini mubalik, Pak Kiai, bawaannya kepada Allah, mengingat Allah, bertobat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kan? Membangun akhlakul karimah dan sebagainya. Nah, ini ada tanda-tandanya nih, ya. Ulama akhirat tanda-tanda, bukan membawa kepada dunia, apalagi maksiat, kan? Nah, kalau ternyata ini ulama ini membawa kepada maksiat, kan? Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dicampur-campurkan oleh ulamanya itu, bahkan ulama ini juga berhubungan dengan wanita-wanita yang bukan mahram, ternyata bebas dan sebagainya. Oh, ini jauhi. Sebejat-bejatnya kita tetap punya guru harus yang sempurna. Sebejat-bejatnya kita sakelok-kelok kurang menjadi murid, moga guru kudu sempurna ya. Kenapa? Keberuntungan nanti kalau punya guru, ada harapan guru kita memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Guru kita mendoakan kita semuanya. Ingat kepada tafsir ayat di dalam Quran, dalam firman Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Kan sudah dibahas dalam majlis-majlis yang telah lalu. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman, imannya sah, iman yang sahih, ya, imannya sempurna. Lalu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman,
lalu diikuti oleh dzurriyyah yang keturunannya, termasuk keturunan dari nasab ilmu, yaitu murid-muridnya. Ada dzurriyyah, gitu kan, dari nasab jasmani, gitu kan. Ada dzurriyyah dari nasab ilmu. Tuh. Dzurriyyah dari nasab ilmu adalah murid-muridnya. Murid-muridnya, anak cucunya mengikuti karun-karunnya, leluhurnya yang diimani, juga membawa dengan iman yang sahih, dengan i'tiqad yang sahih, dengan akidah yang sahihah, tidak melenceng, tidak ada kemusyrikan, tidak ada kemunafikan di dalam akidahnya, di dalam keimanannya, kan? Iman yang tidak dirusak dengan maksiat-maksiatnya. Bagaimana alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah berjanji akan menggabungkan ini anak cucunya dan murid-muridnya kepada leluhurnya, guru-gurunya dan karun-karunnya. Nanti yaumul kiamah digabungkan tuh karun kamu ikut ke sana. Tuh guru kamu ikut. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Allah berjanji kami tidak akan mutik-mutik. Wa ma alatnahum itu maknanya. Kami tidak akan mutik-mutik soal amalnya kurang, gitu kan, ngedur. Kalau ngaji suka tidur, gitu kan? Ya datangnya belakangan, gitu kan? Nah amalnya udah diutik-utik, nggak akan diutik-utik. Min amali min syai' itu guru kamu bukan? Iya ya Allah, itu guru kamu. Aku sama guru. Itu karbon kamu ya Allah. Asal iman kita, jadi kan, sahih seperti iman leluhur kita. Iman kita sahih seperti iman guru-guru kita. Nah, padahal kalau dibandingkan kita dengan guru-guru kita, dengan leluhur kita, sama nggak derajatnya? Ya jauh lah. Dari sisi ilmu jauh, dari sisi Allah jauh, jauh. Tapi digabungkan. Ini namanya mulhaq. Kalau urusan bab ilhaq, bab mulhaq, jadi kan mulhaq itu yang digabung-gabungkan, tidak melihat kekurangan-kekurangan yang lainnya, yang dikit-dikit, yang penting pokoknya modalnya iman yang sahih. Nanti kekurangan amal dikit-dikit diampuni oleh Allah Ta'ala, mendapat syafaat gurunya, mendapat syafaat leluhurnya. Subhanallah. Ini berdasarkan ayat Quran. Berdasarkan ayat Quran. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita digabungkan kepada guru-guru kita, ya, di dalam ilmu sorof. Ada berapa yang dimulhakan kepada bab dahroja? Okay. Dahroja itu wazannya fa'lala, itu semuanya huruf asal. Dahroja yudahridu dahrojadan wa dihrojan. Terus ada yang dimulhakan mulhaknya dahroja. Apa di antaranya? Hauqola. Itu hauqola di antaranya. Padahal hauqola menurut kaidah salah itu macanya. Ya kan? Hauqola. Hauqola itu salah itu. Hauqola. Kok jadi hauqola? Tapi karena masalahnya ini masalah dimulhakan, digabungkan. Jadi kalau digabungkan nanti diserasikan dengan leluhur-leluhurnya, diserasikan dengan siapa yang akan digabunginya, kan? Diserasikan. Walaupun ini tidak sah hauqola itu menurut prosedur, tapi karena hauqola ceritanya hauqola yang ini bukan hauqola yang mandiri, tapi hauqola yang ada munasabah, yang ada intisab, yang ada hubungan dengan yang dihubunginya, dahroja. Yang mau tidak mau harus hauqola. Okay? Makanya Imam Ibnu Malik dalam Alfiyah yang memberikan kaidah, dan kaidah ini berdasarkan tadi ayat Quran. Walitana subin surib walit tirari watana subin surib dulmani.
Ada? Siapa yang hafal? Dia walid tirorin watana subin surif. Kalau karena darurat walid tirorin, watana subin atau karena ada munasabah, ya, surifa dulmani apapun, gitu kan? Yang tadinya dilarang menjadi tidak ada larangan. Maka dalam bacaan Quran salasila wa aglalan, gitu kan? Wasairan di dalam sebagian qiraat bacaan yang sahih bacanya salasilan wa aglalan wasaira. Salasilan. Oh, salasilan ini gue munsharif, ini tidak boleh pakai tanwin menurut prosedur. Mas, ini tidak berbicara prosedur lagi. Loh, emang kenapa? Ini salasilan lagi diikut sertakan kepada aglalan. Karena aglalannya ini, gitu kan? Ini munsharif, maka salasilan yang gue munsharif, salasilan itu menjadi munsharif. Jadi bacanya salasilan wa aglalan wa sa'ira, kan? Anjing ashabul kahfi karena lagi dimulahkan kepada ashabul kahfi, masuk surga juga dan dihalang-halangi oleh malaikat. Surifa dulmani, yang tadinya dulmani anjing masuk surga, dulmani ini dilarang, dicegah. Jadi surifa dulmani tidak dulmani lagi. Kenapa? Sekarang lagi ada nisbat munasabah kepada ashabul kahfi. Allah. Walaupun itu anjing. Makanya itu banyak terjadi di dalam nadom, di dalam syair. Dalam syair, kalau kita melihat dalam syair banyak yang tadinya gue munsharif jadi munsharif. Makanya seperti Al-Fakir juga menulis dalam dalam sambutan maulid, wahajat hajijul kullahinin li arfati, gitu kan? Oh, li arfati sih, enggak li arfata, gitu kan? Li arfati. Ini jangan berbicara prosedur. Ini berbicara lagi munasabah. Ini arfati kepada titik yang atas. Masa jadi arfata? Sesuai enggak? Enggak sesuai. Maka yang tadinya li arfata jadi li arfati akhirnya. Dan makanya ada yang membaca, kalau di Yaman, kita kalau kajian ke Yaman itu baca ya Nabi salam alaika saja syafal badru alaina, pasti kalian kaget. Kenapa? Bacanya ru semuanya. Syafal badru alaina, terus faktafat minhul buduru, kan itu kepalanya ru. Terus apa? Mislah husnik mara'aina qatya wajhas sururi. Kalau harusnya wajhas sururi karena mudhof ilaih. Tapi kalau berbicara tentang munasabah, boleh munasabah ini dipakai untuk memunasabahkan sururi ini kepada buduru. Faktabatul buduru. Kita nanti kalau kalian berangkat ke Yaman atau di sebagian negara bacanya ru. Dengan ru aja ke bawahnya. Kenapa ru? Kan ini menjadi mudhof ilaih. Walid dirari wa tanasubi surifatul mani. Ada contohnya dalam Quran, salasilan wa aglalan wa sa'ira. Padahal salasila wa aglalan wa sa'ira jadi salasilan wa aglalan wa sa'ira. Nah, kita menginginkan kalau kita sudah sihatul intisab, sudah memiliki kesahan nisbah, kesahan hubungan kita dengan guru-guru kita, kesahan kita dengan leluhur kita yang saleh, salafun saleh, maka kita akan mendapatkan maqam surifadul man'i. Paham? Apa surifadul man'i? Walaupun kita tidak sesuai dengan guru-guru kita dari ilmu dan amal dan akhlak, insya Allah kita akan digabungkan.
Tidak pantas nih anjing masuk surga. Ini masalah munasabah. Nanti Imam Malik berkata, walid tirari wa tanasubin surifatul wadi, gitu kan? Gitu. Pohon kurma masuk surga. Pohon kurma masuk surga. Ini masalahnya masalah walid tirari wa tanasubin surifatul wadi. Oh, surifatul wadi. Yang dulmat itu jadi hilang maknanya. Jadi surifat semuanya. Disinilah perlunya ada sihatul intisab, sahnya hubungan kita dengan para guru-guru kita. Nah, maka kita harus melihat siapa guru yang pantas dijadikan guru. Kita akan melihatnya nanti, ini membawa kemana ini? Itu membawa ke Allah atau membawa ke dunia? Membawa kepada kesatuan atau membawa kepada perpecahan? Membawa kepada akhlakul karimah atau akhlak yang dhamimah, gitu kan? Membawa kepada sifat yang terpuji atau yang tercela. Nah, kita harus menghayati itu. Maka di dalam semua kitab awal dalam kita mengaji, kita harus mencari guru. Dia di dalam ta'limul muta'allim, awalnya dulu memilih siapa yang pantas dijadikan guru oleh kita. Bukan melihat dari sisi sorbannya, jubahnya, bukan, itu kan dohir-dohir. Tapi yang pokok-pokok, dari sisi lihat akhlaknya, lihat kesempurnaan keyakinannya, lihat bawaannya, kemana ini bawaannya. Kita kan bisa merasakan akan dibawa oleh magnet guru, dibawa kepada Allah. Apa kita semakin ingat kepada Allah, apakah kita semakin lupa, gitu kan? Lihat dari sisi akhlaknya, amaliyahnya dan sebagainya. Banyak para ulama-ulama Allah yang jarang berbicara, tapi muridnya menjadi wali-wali Allah, padahal gurunya jarang berbicara. Melihat apa? Melihat langsung daripada amaliyah gurunya, melihat langsung daripada akhlak gurunya. Muridnya berubah akhlaknya menjadi mulia seperti akhlak gurunya. Maka tidak heran kalau para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in tatkala meriwayatkan hadis, kalau secara ucapan riwayat hadis sahabat itu sedikit yang berani meriwayatkan hadis, betul? Apakah sahabat itu tidak memiliki ilmu Nabi? Bukan, sahabat itu semuanya aulia, sahabat itu semuanya ulama, sahabat itu semuanya abdal, sempurna semuanya. Cuma, gitu kan? Dari sisi meriwayatkan hadis Nabi secara lafaz ini, bukan dari sisi ilmu yang diserap oleh sahabat, bukan dari sisi maqam dan martabat dan akhlak amaliyah Nabi yang diserap oleh sahabat, bukan dari sisi itu. Kenapa? Nabi itu bukan simbol manusia yang banyak berbicara. Nabi itu adalah simbol manusia sempurna yang subhanallah mengajar umat dengan hikmah. Dengan apa? Mendidik umat dengan hikmah. Tuh. Lalu di sana ada mau'izah hasanah. Lalu di sana ada wajadilhum billati ahsan jika diperlukan. Kalau tidak perlu mujadalah, nanti tidak pernah terjadi mujadalah. Jika perlu, itu hal yang darurat terakhir mas. Nanti wajadilhum billati ahsan terakhir. Itu pun harus dengan baik. Selama bisa menghindari mujadalah, hindarilah mujadalah. Jangan mencari ilmu untuk mujadalah. Jangan mencari ilmu untuk mematahkan dalil orang lain. Jangan mencari ilmu untuk mengalahkan hujah orang lain. Bukan, mencari ilmu untuk menjadi hidayah di hati kita sampai kita bertemu dengan Allah, ma'rifat kepada Allah, sehingga kita sah menjadi hamba Allah yang ada di istana kerajaan Allah, tidak diusir dari kerajaan Allah. Itu yang pertama-tama ya harus kita niatkan dalam hati kita di dalam mencari ilmu Allah. Paham atau tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kita ya. Walaupun sesaat kita bertemu dan kita doakan guru-guru kita, doakan semuanya yang membimbing kita, ustaz-ustaz kita, murid-murid kita, doakan semoga semuanya oleh Allah dibimbing, dijaga dari segala kejelekan. Semuanya semoga ditaikkan derajatnya, sampaikan kepada martabat mursyid semuanya, mursyid yang hakiki
rezeki mursyid menjadi mursyid muradullah yang dikehendaki oleh Allah, yang diisyaratkan oleh Allah, supaya kita termasuk orang-orang yang dimulhakan kepada guru-guru tersebut, sehingga kita dapat keberuntungan di dunia dan di akhirat, mendapat syafaatnya dan barakah doanya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala habibika Sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wasallam wa sallim wa raka'a jami' as-sahaba al-kiram wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yawm amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa fi ni'amahu kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'a 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتجعلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعلمك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الطف بنا وبالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لطفا شاملا كاملا ظاهرا وخافيا تقر به العين ويجلى به الرين ويقضى به الدين وتشرع به الامور وتبقى به الشهور ونكون به من المقربين ونرزق به كمال اليقين بسيد الاولين والاخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا واياهم من الحكم اوفرها ومن الاذهان اصفاها ومن الاعمال ازكاها ومن الارزاق ازالها ومن العافيه اكملها ومن الدنيا خيرها إلى آخر نعمة بحج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا ولهم بفتوح العارفين وافتح لنا ولهم بفتوح الأولياء والشهداء والصالحين وافتح لنا ولهم بفتوح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلم عليهم أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا وقلوبهم معرفة الأولياء واجعل فيها مصابيح الهداية وشوق المحبين إلى لقائك ويقين المتوكلين عليك وخوف العارفين ورجاهم بك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة وقنا عذاب النار. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة. Sekian yang bisa kita sampaikan, mohon maaf dari segala kekurangan. Insyaallah bertemu malam Jumat yang akan datang. Sholat Isya berjamaah langsung karena waktunya hasanah hanya sampai jam 10 ya. Dikumpulkan semua wilayah setelah sedang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.